Malam itu, angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah. Langit di atas Jawa Barat tampak kelabu, namun ada cahaya samar di antara kabut yang menggantung di lereng Gunung Salak. Di tengah keheningan yang mencekam, seorang lelaki berjalan perlahan dengan langkah tegap namun hati-hati. Dialah Wali Paidi, sosok yang telah lama dikenal karena ketenangan batinnya dan kemampuan membaca tanda-tanda alam yang tak mampu dipahami manusia biasa. Sudah 3 malam berturut-turut, Wali Paidi tidak bisa tidur nyenyak. Ada bisikan halus yang terus memanggil namanya bukan dari manusia, bukan pula dari jin biasa. Suara itu terdengar dalam doa malamnya, dalam zikirnya, bahkan dalam tidurnya yang singkat. Suara yang memanggil itu seakan berasal dari jauh di dalam bumi, membawa pesan yang tak mampu ia pahami sepenuhnya. Datanglah ke tempat kami, di bawah kaki gunung tua. Suara tanah memanggilmu, Wali Paidi. Bisikan itu begitu jelas malam itu. Wali Paidi membuka matanya, menatap langit yang tampak seperti menggigil diterpa cahaya bulan separuh. Ia tahu, panggilan itu bukan panggilan biasa. Ia segera berwudu, mengambil tongkat kayunya yang sudah menemaninya ke berbagai penjuru Nusantara, lalu berjalan menuju arah barat ke hutan lebat di kaki Gunung Salak. Langkahnya mantap. Setiap ayunan tongkatnya di tanah seperti menyentuh denyut bumi yang hidup. Sesekali ia berhenti, mengangkat kepalanya, mendengarkan bisikan angin yang seolah berisi pesan. Dari kejauhan terdengar suara burung hantu yang menjerit, suara air yang mengalir deras dari sungai kecil di antara bebatuan. Subhanallah, ada kehidupan yang tidak terlihat malam ini, gumam Wali Paidi perlahan. Sesampainya di tepi hutan, suasana berubah drastis. Angin menjadi lebih dingin, kabut turun semakin tebal, dan pepohonan besar berdiri seperti dinding hitam yang menatap. Wali Paidi berhenti sejenak, menatap ke dalam hutan yang seakan berdenyut hidup. Lalu dengan tenang, ia melangkah masuk sambil melafalkan doa pelindung. Namun belum lama ia berjalan, tiba-tiba terdengar roman panjang yang mengguncang hening malam. Rararaung! Suara itu membuat dedaunan berguguran. Burung-burung malam terbang serentak, dan dari arah kegelapan muncul sepasang mata hijau menyala, menatap lurus ke arah Wali Paidi. Wali Paidi berhenti. Ia tidak bergeming, hanya menatap balik dengan tenang. Dari balik kabut, muncullah sosok besar seekor makan loreng dengan bulu keemasan dan tatapan penuh wibawa. Ukurannya jauh lebih besar dari makan biasa, kepalanya tegak, dan di lehernya terikat gelang besi tua yang berkarat. Namun berukir aksara kuno, makan itu melangkah perlahan. Langkahnya menimbulkan getaran tanah. Wali Paidi menunduk sedikit, memberi salam dengan tangan di dada. Assalamualaikum, wahai makhluk Allah. Aku datang bukan untuk menantangmu, tapi untuk memahami panggilan yang membawaku ke tempat ini. Makan itu berhenti beberapa langkah di depannya, suaranya berat, dalam, dan menggema bukan hanya di udara tapi di dalam dada Wali Paidi sendiri. Wali Paidi, kau telah mendengar suara kami. Sudah lama kami menunggumu. Wali Paidi tertegun. Makan itu bicara, namun tidak dengan mulut, melainkan melalui suara batin yang menggema langsung di pikirannya. Siapa engkau sebenarnya? Tanya Wali Paidi, lembut tapi tegas. Aku penjaga tanah Pajajaran, roh dari zaman yang belum pudar. Aku adalah Makan Siliwangi, utusan dari Sang Prabu yang masih bertapa hingga kini. Hening, angin berhenti berembus. Pohon-pohon seakan membungkuk dalam diam. Nama itu Siliwangi membuat dada Wali Paidi bergetar. Prabu Siliwangi, raja yang arif dan gagah berani, penjaga keseimbangan Jawa Barat. Tapi bukankah beliau telah lama tiada? Makan itu menatap dengan mata yang berkedip lambat. Tiada, tidak, ia tidak mati. Ia hanya tidur dalam tapanya, menjaga nadi tanah ini dari kehancuran. Tapi kini, sesuatu telah berubah. Alam resah. Manusia kehilangan arah, tapanya terguncang, dan hanya engkau yang dipilih untuk membangunkannya. Wali Paidi menunduk. Membangunkan seorang raja dari tapa, itu bukan perkara ringan, wahai penjaga. Jika salah langkah, bisa mengacaukan keseimbangan semesta. Benar, dan karena itu kami tidak bisa melakukannya sendiri. Aku hanya penjaga gerbang, tapi engkau, Wali Paidi, engkau memiliki kunci doa yang bisa membuka jalan antara dunia manusia dan dunia gaib. Tiba-tiba tanah di bawah kaki mereka bergetar halus.
Dari dalam kabut terdengar suara seperti gemerincing besi dan tiupan seruling kuno. Pohon-pohon berayun pelan seolah ada pasukan tak terlihat sedang melintas. Makan Siliwangi menatap ke arah gunung yang menjulang di kejauhan, lalu berkata, "Ikuti aku. Kau akan melihat sendiri di mana Sang Prabu berada. Tapi hati-hatilah, sebelum sampai padanya, kau akan diuji oleh bayangan dirimu sendiri." Wali Paidi menarik napas panjang, menancapkan tongkatnya ke tanah, dan mengangguk, "Kalau itu kehendak Allah, aku siap." Mereka pun berjalan bersama. Makan Siliwangi berjalan di depan dengan langkah gagah, sementara Wali Paidi menyusul di belakangnya, langkah demi langkah menembus kabut yang semakin pekat. Di sekitar mereka terdengar bisikan dari alam gaib, suara arwah prajurit Pajajaran yang seolah memberi hormat pada kedatangan seorang tamu suci. Setiap kali mereka melewati pepohonan besar, terlihat bayangan samar-samar. Wajah-wajah masa lalu, para pendekar dan petapa yang menjaga tanah itu dengan doa dan darah. Namun semakin dalam mereka masuk, semakin kuat pula tekanan batin yang dirasakan Wali Paidi. Nafasnya mulai terasa berat. Hawa di sekitarnya dingin namun panas di dalam dada. Suara bisikan yang semula lembut kini berubah menjadi seruan keras. "Wali Paidi, berhenti, jangan lanjutkan. Ini bukan urusanmu." Suara itu terdengar dari segala arah, tapi Makan Siliwangi tetap melangkah tanpa menoleh. "Jangan dengarkan mereka. Itu hanyalah bayangan masa lalu yang belum tenang." Wali Paidi memejamkan mata sejenak, membaca doa dengan khusyuk. Begitu matanya terbuka, bisikan itu menghilang, dan jalan di hadapannya berubah menjadi lembah bercahaya biru. Di sana terlihat pintu batu besar dengan ukiran wajah harimau dan tulisan kuno beraksara Sunda. Makan Siliwangi berhenti. "Inilah gerbangnya. Di balik batu ini, Sang Prabu masih bertapa. Tapi sebelum engkau melangkah, ada ujian yang harus kau lalui." Wali Paidi menatap pintu batu itu dalam diam. Udara di sekitarnya bergetar halus, seperti ada energi besar yang tertahan di baliknya. "Kalau ujian itu adalah kehendak dari alam dan restu Tuhan, aku tidak akan mundur," ucap Wali Paidi mantap. Makan Siliwangi mengangguk perlahan, lalu dengan suara berat berbisik, "Bersiaplah, Wali Paidi. Apa yang menunggumu di balik gerbang bukan musuh dari luar, melainkan bayangan yang paling dalam dari dirimu sendiri." Langit di atas Gunung Salak bergemuruh, petir menyambar di kejauhan. Dan saat Wali Paidi melangkah maju mendekati gerbang batu itu, cahaya biru menyilaukan meledak dari tanah, menyelimuti mereka berdua. Malam itu, hutan Gunung Salak menjadi saksi dimulainya perjalanan spiritual yang akan mengguncang batas antara dunia manusia dan dunia gaib, perjalanan menuju kebangkitan Sang Prabu Siliwangi yang telah tertidur berabad-abad lamanya. Cahaya biru yang menyelimuti tubuh Wali Paidi dan Makan Siliwangi perlahan memudar. Saat matanya terbuka, ia mendapati dirinya sudah berada di tempat yang sama sekali berbeda dari hutan Gunung Salak. Langitnya berwarna keemasan, dan tanah yang dipijaknya berkilau seperti diselimuti debu cahaya. Pepohonan di sekelilingnya tampak raksasa, berakar menembus batu, dan udara di sana terasa berat namun suci seperti udara pertama yang pernah diciptakan Tuhan di bumi. Wali Paidi menatap sekeliling dengan takjub. "Subhanallah, ini bukan lagi dunia manusia." Makan Siliwangi berdiri di sampingnya. Matanya menyala lembut. "Benar, Wali Paidi. Kau sekarang berada di perbatasan antara alam manusia dan alam leluhur. Di sini, waktu tidak berjalan. Disinilah Sang Prabu bersemayam." Suara Makan itu bergema lembut tapi menggetarkan dada. Setiap kata terasa berat, seolah memiliki makna ribuan tahun. Wali Paidi hanya bisa terdiam, merasakan kesejukan dan getaran halus di udara yang membawa aroma dupa dan bunga hutan. Namun, di balik keindahan itu, ia juga merasakan sesuatu yang aneh seperti beban berat menekan dadanya. Ada energi kuat yang menahan langkahnya maju, seperti tangan-tangan tak terlihat mencoba menghalanginya. Makan Siliwangi menatap lurus ke depan. Lihatlah, di kejauhan itu. Wali Paidi memandang arah yang ditunjukkan. Di balik kabut keemasan, tampak sebuah batu besar menjulang, di atasnya terukir simbol harimau dan mahkota Pajajaran. Batu itu memancarkan cahaya biru lembut yang naik ke langit seperti nyala api abadi. "Apakah itu tanda dari Sang Prabu?" tanya Wali Paidi. "Itu bukan hanya tanda,
Itu adalah pintu doa yang dijaga oleh roh-roh kesetiaan. Hanya mereka yang hatinya murni dan tidak menyimpan pamrih yang dapat melangkah mendekat. Makan itu berhenti sejenak, lalu menatap Wali Paidi dalam-dalam. Sebelum aku membawamu ke sana, ada sesuatu yang harus kau ketahui. Makan itu mendekat, suaranya kini lebih rendah, seperti berbisik di dalam jiwa. Sang Prabu tidak mati, ia masih bertapa dalam kesunyian, menahan murka bumi agar tidak bangkit. Tapi kekuatan itu mulai melemah. Alam mulai resah. Manusia terlalu banyak melupakan akar tanahnya, menghinakan leluhur, dan menumpahkan darah tanpa restu. Energi itu mengguncang tapanya. Wali Paidi menunduk. Aku mengerti. Dunia manusia memang mulai kehilangan keseimbangannya. Dan karena itulah engkau dipanggil. Engkau adalah jembatan antara bumi dan langit, antara manusia dan yang tak kasat mata. Tapi untuk membangunkan Sang Prabu, kau harus membawa tanda sebagai bukti kesetiaan. Tanda. Wali Paidi menatap penuh tanya. Makan itu mengangguk perlahan. Tanda itu disembunyikan di dalam sungai cahaya, dijaga oleh roh-roh Pajajaran yang tidak pernah tidur. Kau harus mengambilnya sendiri, dengan keberanian dan keikhlasan. Jika hatimu goyah, sungai itu akan menelanmu. Tanah di depan mereka mulai bergetar. Dari celah bebatuan muncul aliran air berwarna perak, berputar membentuk pusaran besar. Suara gemuruhnya menggetarkan udara, dan di dalam pusaran itu terlihat bayangan-bayangan samar wajah manusia, prajurit, dan hewan yang telah lama tiada. Wali Paidi melangkah maju. Insya Allah, dengan izin Tuhan, aku siap. Begitu kakinya menyentuh air, hawa dingin menusuk tulang. Tapi ia tetap melangkah perlahan, memejamkan mata dan membaca zikir di dalam hati. Pusaran itu berputar semakin kencang, lalu dari dalam air muncul bayangan dirinya sendiri. Wali Paidi yang lain, wajahnya sama, namun matanya hitam pekat, memancarkan kesombongan dan amarah. Siapa kau? Tanya Wali Paidi. Bayangan itu tersenyum sinis. Aku adalah dirimu yang dulu, yang ingin dikenal, yang ingin diakui. Aku adalah keinginanmu untuk dianggap sakti, untuk dipuji manusia. Wali Paidi terdiam. Ia tahu, ini ujian batin yang disebut makan Siliwangi melawan bayangan diri. Bayangan itu melangkah mendekat, suaranya menekan. Berhentilah, Paidi, kau tidak akan bisa membangunkan sang raja. Dunia sudah berubah, tidak ada tempat untuk doa dan leluhur lagi. Kau hanya manusia biasa. Tapi Wali Paidi menatapnya dengan ketenangan luar biasa. Benar, aku memang manusia biasa. Tapi aku berjalan bukan karena ingin dikenal. Aku berjalan karena aku diperintah oleh Yang Maha Kuasa. Ia mengangkat tongkatnya perlahan, menancapkannya ke dalam air sambil berucap, La ilaha illallah. Cahaya dari tongkatnya menyala terang. Bayangan hitam itu menjerit, tubuhnya pecah menjadi ribuan serpihan yang larut ke dalam air. Seketika pusaran sungai itu mereda, dan dari dasar air muncul batu kecil berwarna hijau zamrud berukirkan gambar makan dengan aksara Sunda kuno di bawahnya. Makan Siliwangi yang menunggu di tepi sungai menundukkan kepala. Itu dia tandanya, Wali Paidi. Batu itu adalah lambang kesetiaan, pemberian dari Sang Prabu sendiri sebelum beliau bertapa. Dengan itu, engkau telah diakui oleh roh-roh penjaga Pajajaran. Wali Paidi memungut batu itu dengan hati-hati. Saat disentuh, batu itu berdenyut seperti jantung hidup, memancarkan kehangatan yang meresap ke tubuhnya. Ia merasakan seolah ribuan doa para leluhur bergetar di dalam batu itu, mengalir ke dalam dirinya. Namun belum sempat ia bicara, tiba-tiba langit bergetar keras. Angin bertiup kencang, dan dari arah barat muncul raungan harimau lain, tapi kali ini suaranya mengandung amarah dan kesedihan. Makan Siliwangi mendongak. Tidak, penjaga barat telah terguncang. Itu tandanya tapanya Sang Prabu mulai retak. Retak, maksudmu? Jika tapanya benar-benar pecah sebelum waktunya, kekuatan bumi Pajajaran bisa meledak, menghancurkan keseimbangan dunia manusia. Kau harus cepat, Wali Paidi. Kita harus sampai ke tempat pertapaannya sebelum semuanya hancur. Wali Paidi menggenggam batu zamrud itu erat. Ia merasakan getaran panas dari tanah, seolah seluruh jagat di bawahnya mulai bergerak. Langit berubah warna, dari emas menjadi merah darah. Burung-burung yang terbang di atas mereka lenyap, dan pepohonan bergetar seperti ketakutan. Dari balik kabut,
terdengar langkah-langkah besar bukan hanya satu, tapi banyak, puluhan, mungkin ratusan. Bayangan-bayangan besar muncul di sekeliling mereka. Harimau-harimau gaib dengan mata menyala muncul satu persatu, membentuk lingkaran. Sebagian menunduk hormat pada Makan Siliwangi, tapi sebagian lain menggeram menunjukkan taringnya. Ada yang menolak kebangkitan Sang Prabu, bisik Makan Siliwangi. Mereka percaya dunia sudah tidak pantas lagi menyaksikan kemuliaan Pajajaran. Wali Paidi menatap satu persatu makhluk gaib itu, lalu memejamkan mata. Ia tahu, ini bukan pertempuran fisik, tapi ujian hati. Ia merapalkan doa, suaranya bergetar di tengah badai. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikan hati. Jika ini ujian darimu, berikan aku keteguhan sebagaimana Engkau berikan kepada para wali dan leluhur tanah ini. Jangan biarkan aku goyah sebelum menunaikan amanahmu. Begitu doa itu selesai, cahaya hijau dari batu zamrud di tangannya bersinar terang, membentuk lingkaran pelindung. Para Makan yang menggeram itu menunduk perlahan, lalu menghilang satu persatu ke dalam kabut, meninggalkan hanya satu suara lembut yang berbisik di antara angin. Langkahkan kakimu, Wali Paidi. Jalan menuju Prabu telah terbuka. Makan Siliwangi menatapnya dengan mata bersinar bangga. Engkau telah melewati ujian kedua, Wali Paidi. Sekarang, kita akan menuju tempat pertapaan Sang Prabu. Langit kembali berubah warna menjadi keemasan. Dari arah depan, muncul jalan setapak yang terbuat dari batu berlumut, mengarah ke lembah yang dipenuhi cahaya putih. Makan Siliwangi berjalan di depan, dan Wali Paidi mengikuti dengan langkah mantap, membawa batu tanda kesetiaan di tangannya. Ia tahu, perjalanan berikutnya bukan hanya perjalanan ke alam gaib, tapi perjalanan menuju bangunnya sang raja yang telah lama tidur. Dan setiap langkahnya terasa seperti detik yang menuntun ke peristiwa besar, yang akan mengguncang antara dunia dan akhirat. Kabut lembah perlahan menyingkir, menampakkan jalan batu berlumut yang memanjang seperti nadi bumi menuju lembah terdalam di balik Gunung Salak. Langit di atas mereka tidak lagi keemasan, melainkan berubah menjadi abu-abu kebiruan dengan cahaya tipis di tengahnya, seperti senja yang tak pernah habis. Wali Paidi berjalan pelan di belakang Makan Siliwangi. Di setiap langkah, hawa mistis terasa semakin pekat. Udara beraroma dupa dan kemenyan, namun bukan dari dunia manusia. Itu adalah wangi doa-doa leluhur yang tidak pernah padam. Makan Siliwangi berhenti sejenak di tepi jurang. Suara air mengalir pelan dari dasar lembah. Di bawah sana, terlihat cahaya putih berdenyut seperti jantung hidup. Di sanalah tempat Sang Prabu bertapa, kata Makan Siliwangi pelan. Sudah 5 abad lebih beliau menahan napas bumi, menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Tapi kini, keseimbangan itu mulai goyah. Wali Paidi menunduk hormat. Berapa lama lagi tapanya mampu menahan kekacauan dunia manusia? Makan itu menatap jauh ke depan, matanya menyipit. Tidak lama, setiap kali manusia menebang hutan tanpa izin, setiap kali darah tumpah di tanah tanpa sebab, retakan pada tapanya semakin besar. Jika tapanya pecah, bumi Pajajaran akan bangun dengan amarah. Kata-kata itu membuat Wali Paidi menghela nafas panjang. Ia tahu, tugas ini bukan hanya urusan spiritual tapi urusan keseimbangan alam semesta. Mereka mulai menuruni lembah. Semakin dalam mereka melangkah, semakin sunyi dunia di sekelilingnya. Tidak ada suara burung, tidak ada angin. Bahkan detak jantung Wali Paidi pun terasa bergema sendiri di dalam dadanya. Lalu, ketika mereka sampai di dasar lembah, terlihat pintu batu raksasa yang tertutup rapat. Di tengahnya terukir lambang harimau dan tulisan kuno yang bercahaya samar. Hanya yang tanpa pamrih yang boleh mengetuk pintu kesunyian. Wali Paidi mendekat perlahan. Ia menggenggam batu zamrud tanda kesetiaan yang diberikan oleh Makan Siliwangi. Batu itu berdenyut pelan, lalu memancarkan cahaya hijau yang menerangi ukiran di pintu batu. Makan Siliwangi menunduk hormat. Ketuklah, Wali Paidi. Tapi ingat, setelah pintu terbuka, engkau bukan lagi berada di dunia yang sama. Wali Paidi menatap batu besar itu dengan khusyuk. Ia menutup mata, berzikir dalam diam, lalu mengangkat tangan dan menepuk perlahan permukaan batu. DUMMM, suara berat bergema ke seluruh lembah. Tanah bergetar, dan dari sela-sela batu keluar cahaya keemasan yang menyilaukan. Suara seperti ribuan harimau meraung terdengar serentak,
mengguncang udara. Tiba-tiba pintu itu perlahan terbuka. Di baliknya terbentang gua besar yang diselimuti cahaya lembut. Di dalamnya, di tengah pusaran energi biru, duduk sosok lelaki tua bersinar. Wajahnya damai, mata terpejam, dan tubuhnya tidak menyentuh tanah. Jubahnya terbuat dari sinar, dan di belakangnya berbaris bayangan harimau putih yang mengelilinginya seperti pasukan abadi. Makan Siliwangi menunduk dalam. Itulah beliau, Prabu Siliwangi. Wali Paidi tertegun. Tubuhnya gemetar bukan karena takut, tapi karena getaran spiritual yang luar biasa kuat. Rasanya seperti berdiri di hadapan lautan cahaya yang hidup. Namun tiba-tiba, langit lembah berubah gelap. Awan hitam muncul di atas gua, disertai suara gemuruh berat. Makan Siliwangi menatap ke langit dengan gelisah. Tidak, energi tapanya terguncang lagi. Ada kekuatan yang mencoba membangunkan beliau sebelum waktunya. Dari langit turun bayangan hitam berbentuk manusia, tapi wajahnya kabur dan matanya merah menyala. Suaranya bergema nyaring, "Jangan bangunkan dia. Dunia ini sudah rusak, tak perlu lagi ada raja yang menjaga manusia yang ingkar." Makan Siliwangi mengaum keras, melindungi Wali Padi. "Pengkhianat, kau adalah roh penjaga yang terkutuk karena keserakahanmu." Bayangan hitam itu tertawa panjang. Suara tawa yang membuat udara di sekitarnya bergetar. "Aku adalah sisa dari masa lalu. Aku adalah bagian dari tapanya yang retak. Aku bukan musuh. Aku adalah amarah sang Prabu sendiri." Wali Paidi memejamkan mata, menyadari sesuatu roh itu bukan entitas asing, melainkan energi liar dari dalam diri sang Prabu, amarah yang selama ratusan tahun tertahan. Ia menatap Makan Siliwangi. "Kita tidak bisa melawannya dengan kekerasan. Ini bukan musuh dari luar, tapi bagian dari dalam." Namun bayangan itu sudah melesat ke arah mereka, membuat tanah terbelah. Batu-batu beterbangan. Makan Siliwangi melompat ke depan, menghadang dengan cakarnya. Tapi kekuatan bayangan itu begitu besar hingga mendorongnya mundur. "Wali Paidi, bacakan doa penjaga bumi, cepat." Wali Paidi mengangkat tangannya, menggenggam batu zamrud, dan berzikir keras, "La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya Arhamar Rahimin, jaga keseimbangan bumi ini dari murkamu." Cahaya hijau dari batu zamrud melesat, membentuk lingkaran di sekitar mereka. Bayangan hitam itu berteriak marah, lalu menelan cahaya itu, menciptakan ledakan cahaya besar. Dewa. Lembah berguncang hebat. Gunung Salak mengeluarkan cahaya dari puncaknya, dan dari dalam gua terdengar napas berat seperti seseorang yang baru terbangun dari tidur panjang. Wali Paidi terjatuh, tubuhnya menggigil. Makan Siliwangi menahan diri agar tidak ikut terhempas. Dari balik cahaya, terdengar suara dalam dan berat, menggema ke seluruh lembah. "Siapa yang berani memanggilku dari sunyiku?" Suara itu bukan sekadar terdengar tapi dirasakan. Ia mengguncang dada, menembus pikiran, seolah suara itu berasal dari dalam bumi dan langit sekaligus. Makan Siliwangi berlutut, suaranya bergetar penuh hormat. "Ampun, Prabu. Hamba tidak bermaksud mengganggu tapa paduka. Tapi dunia sudah genting." Tanah Pajajaran menangis. Manusia lupa asalnya. Suara itu kembali bergema. "Dan siapa manusia di sisimu itu?" Wali Paidi menunduk dalam. "Hamba hanyalah pengembara yang diperintah oleh suara bumi untuk datang ke sini, Paduka. Hamba tidak berniat mengusik tapa paduka, hanya menyampaikan pesan dari langit. Keseimbangan dunia hampir hilang." Hening panjang. Lalu dari dalam gua, cahaya semakin terang. Sosok Prabu Siliwangi perlahan membuka matanya. Tatapannya tajam seperti cahaya matahari pertama di dunia, menembus kabut dan hati setiap makhluk di hadapannya. "Bumi ini berubah," ucapnya lirih, namun bergema ke segala arah. Udara berbau logam, air kehilangan suci. Apakah manusia kini lupa kepada tanah yang memberinya hidup? Wali Paidi menunduk. "Banyak yang lupa, Paduka, tapi masih ada yang setia berdoa. Masih ada yang menjaga, walau sedikit." Makan Siliwangi menatap Wali Paidi bangga. "Dia adalah utusan, Paduka. Ia datang dengan tanda kesetiaan." Prabu Siliwangi menatap batu zamrud di tangan Wali Paidi. Cahaya dari matanya bertemu dengan cahaya dari batu itu, menimbulkan gemuruh lembut di udara. "Aku merasakan doa para leluhur di dalam batu itu."
Jeti waktuku untuk diam sudah berakhir. Langit bergemuruh, hutan bergetar. Harimau-harimau gaib muncul di sekeliling lembah, meraung serempak menyambut kebangkitan sang raja. Makan Siliwangi menunduk dalam, hampir mencium tanah. Paduka, dunia menunggu sabda Paduka. Namun sebelum sang raja benar-benar bangkit, bayangan hitam tadi muncul lagi di belakangnya, menjerit dengan amarah. Jika dia bangkit, dunia akan terbakar. Biarkan dia tidur. Jangan biarkan alam manusia menyentuh kekuatan Pajajaran lagi. Suara itu memecah cahaya. Tanah berguncang keras. Batu-batu berterbangan. Udara bergetar panas. Dan cahaya yang menyelimuti tubuh Prabu Siliwangi mulai retak. Wali Paidi berteriak, "Makan Siliwangi! Lindungi Paduka! Cepat! Aku sudah siap!" Raung Makan Siliwangi. Ia melompat ke arah bayangan hitam itu. Dua kekuatan besar bertabrakan, menimbulkan kilatan cahaya yang membuat seluruh lembah terselimuti gemuruh dan angin badai. Dan di tengah kekacauan itu, Wali Paidi berdiri sendiri di hadapan sang raja yang mulai bangkit sepenuhnya. Tubuhnya memancarkan sinar keemasan yang membelah kabut, dan matanya kini terbuka lebar mata seorang raja yang telah terbangun dari tidur 5 abad lamanya. Puncak konflik baru saja dimulai. Kebangkitan Prabu Siliwangi menandai awal dari perubahan besar antara dunia manusia dan dunia gaib. Apakah Wali Paidi akan mampu menuntun kebangkitan itu tanpa membawa bencana bagi bumi? Langit di atas hutan keramat Gunung Salak tampak bergolak. Awan hitam menebal, angin berputar seperti pusaran energi yang tak kasat mata. Di tengah pusaran itu, Wali Paidi berdiri terpaku. Napasnya berat, tubuhnya gemetar bukan karena takut, tapi karena getaran spiritual yang menekan dadanya begitu kuat. Ia tahu, inilah saatnya. Makan Siliwangi menatapnya dari kejauhan, matanya berkilau hijau seperti bara api di kegelapan. Suara raungannya bergema, menembus sela pepohonan, mengguncang dedaunan hingga bergetar. Waktu sudah tiba, manusia pilihan. Ucapnya dengan suara dalam dan bergemuruh. Jika kau benar-benar siap, maka bukalah tabir itu. Tapi ingat, setelah kebangkitan ini, dunia tidak akan sama lagi. Wali Paidi menundukkan kepala, lalu menengadahkan tangan ke langit. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat itu keluar dengan penuh getaran iman. Langit seketika menyala, petir menyambar tanpa suara, hanya cahaya yang menembus bumi. Di hadapan Wali Paidi, muncul lingkaran cahaya keemasan yang berputar perlahan, memantulkan gambar seorang lelaki tua berwajah teduh. Bertapa dalam posisi duduk bersila di tengah kabut emas. Itulah Prabu Siliwangi. Raja Pajajaran yang agung itu tampak seperti batu hidup, tak bergerak sedikit pun. Jubahnya putih, wajahnya memancarkan cahaya lembut, dan di belakangnya berjejer puluhan makan putih yang berbaring diam, seolah menjaga tuannya dari segala arah. Namun, sesuatu terasa tidak seimbang. Alam mulai bergetar hebat. Tanah retak di bawah kaki Wali Paidi. Udara mengeluarkan dengungan aneh, seperti jutaan serangga menyanyi dalam satu nada menakutkan. "Makan, apa ini pertanda buruk?" seru Wali Paidi menahan guncangan. Makan Siliwangi tidak menjawab. Ia justru melangkah maju, menunduk dalam di depan sosok Prabu. "Ini bukan buruk, manusia suci. Ini hanyalah tanda bahwa sang raja sedang bangun, dan dunia menyesuaikan diri." Cahaya makin kuat. Wali Paidi merasakan tubuhnya terangkat beberapa jengkal dari tanah, seperti disedot oleh kekuatan besar. Matanya memanas, dadanya sesak. Ia ingin berbicara, tapi lidahnya keluh. Dalam kepalanya, terdengar suara yang tak berasal dari luar tapi dari dalam dirinya sendiri. "Siapa engkau yang berani datang membangunkan sang penjaga Pajajaran?" Wali Paidi gemetar. Ia menunduk dalam, lalu menjawab lirih, "Aku, Wali Paidi, hamba Allah. Aku datang bukan untuk menantang, tapi untuk menyampaikan titah langit bahwa waktumu telah tiba. Untuk bangkit menjaga negeri ini kembali." Keheningan yang panjang terjadi. Semua makhluk di sekitar hutan seolah berhenti bernapas. Lalu perlahan, dari tubuh Prabu Siliwangi muncul getaran lembut seperti aliran air mengalir di sungai tenang. Kabut mulai menipis, udara kembali segar, dan dari mata sang raja, setitik cahaya keemasan terbuka. Seketika bumi bergetar. Ratusan makan yang tadinya diam kini berdiri bersamaan, mengaum dengan suara mengguncang bumi.
Gerauer. Langit menyalak, petir menyambar tanpa henti, namun tak satu pun membakar pepohonan. Hanya kilau terang yang membuat segalanya seperti diselimuti emas. Dari balik cahaya itu, Prabu Siliwangi membuka matanya sepenuhnya. Pandangannya dalam menembus batas waktu, menembus jiwa setiap yang hadir. Wali Paidi, suara sang raja menggema, tapi tidak terdengar melalui telinga, melainkan langsung ke hati. Berabad-abad aku berdiam, menunggu manusia berhati bersih yang datang bukan karena kekuasaan, tapi karena cinta kepada tanah ini. Wali Paidi meneteskan air mata. Ia menunduk penuh hormat. Ampun, Prabu. Aku hanya hamba kecil yang diperintah menyampaikan kabar. Negeri ini sedang sakit. Alam menangis, manusia lupa pada keseimbangan. Karena itu aku datang. Dengan restunya, Prabu Siliwangi berdiri perlahan. Langkahnya seolah mengguncang dunia. Di sekelilingnya, aura kebesaran mengalir seperti ombak yang tak terbendung. Dunia berubah cepat, tapi hati manusia makin jauh dari cahaya. Aku tahu. Aku telah melihatnya dalam diamku. Tapi kebangkitan tidak berarti aku kembali memerintah. Aku hanya akan meniupkan kesadaran. Agar anak-anak Nusantara bangkit dari tidur panjangnya. Wali Paidi mengangguk dalam haru. Itulah yang diinginkan oleh langit, Prabu. Bukan perang, bukan darah, melainkan kesadaran. Sang raja mengangkat tangan. Dari telapak tangannya keluar cahaya putih yang berputar, membentuk pusaran simbol kuno lambang Pajajaran. Makan-makan di sekitarnya menunduk, lalu menghilang satu persatu menjadi partikel cahaya. Alam menjadi tenang kembali. Namun, sebelum cahaya itu lenyap, Prabu Siliwangi menatap tajam ke arah Wali Paidi. Waktu kedamaian yang kau lihat nanti bukanlah akhir. Akan datang masa di mana manusia akan melawan alam sendiri. Saat itu, carilah penerusmu, Wali Paidi. Sebab bukan hanya aku yang perlu bangkit, tapi juga nurani umat manusia. Setelah kata-kata itu, cahaya emas di sekitar Prabu Siliwangi makin redup. Tubuhnya perlahan larut menjadi kabut yang kembali bersatu dengan hutan. Hanya tinggal aroma harum dan sinar lembut yang menempel di tanah. Wali Paidi terduduk. Air matanya mengalir deras. Ia baru saja menyaksikan kebangkitan suci yang tak mungkin terlupakan. Makan Siliwangi mendekat, menyentuhkan kepalanya ke tangan Wali Paidi, lalu berucap lirih, tugasmu belum selesai, manusia pilihan. Sang raja telah berpesan. Kini kaulah penjaga pesan itu. Wali Paidi menatap ke arah kabut yang mulai menipis. Di kejauhan, cahaya fajar mulai muncul dari balik gunung Salak. Ia tersenyum dalam air mata. Insya Allah, Prabu, amanahmu akan kujaga. Demi tanah ini, demi leluhur, dan demi Tuhan yang Maha Esa. Dan di saat itulah, seekor burung Garuda terbang melintas di langit, menandai lahirnya pagi yang baru pagi setelah kebangkitan Sang Raja Pajajaran. Fajar menembus kabut gunung Salak dengan sinar lembut berwarna keemasan. Embun di ujung dedaunan berkilau bagai permata kecil. Suara burung-burung terdengar seperti lantunan di zikir alam. Di antara kesunyian itu, Wali Paidi duduk bersila di atas batu besar, matanya masih memandangi tempat di mana cahaya Prabu Siliwangi lenyap beberapa jam lalu. Hatinya terasa hangat sekaligus berat. Ia tahu, sesuatu yang besar telah terjadi. Makan Siliwangi berdiri tak jauh di hadapannya, tubuhnya kini tampak lebih kecil, tak lagi seperti raksasa penjaga dimensi. Ia berubah menjadi wujud biasa, seekor makan loreng dengan mata tajam namun tenang. Kau berhasil, Wali, katanya pelan. Sang raja telah terbangun dan menitipkan pesan. Sekarang waktumu untuk menyampaikan itu kepada manusia. Wali Paidi menghela nafas panjang. Tapi apakah mereka siap mendengar? Makan. Dunia kini penuh dengan kebisingan, keserakahan, dan lupa akan asalnya. Makan itu menatapnya dalam. Kesiapan bukan urusanmu, Wali. Tugasmu hanya menyampaikan. Seperti angin membawa harum bunga tak peduli siapa yang menghirupnya. Wali Paidi tersenyum tipis. Ia menatap ke langit, lalu menunduk dalam sujud panjang. Dalam sujudnya, air mata menetes satu persatu ke tanah. Ia berbisik, "Ya Allah, hamba telah menyaksikan kebesaran-Mu melalui ciptaan-Mu. Jika ini amanah, maka berilah hamba kekuatan untuk menjaganya." Ketika ia mengangkat kepala,
Cahaya kecil muncul di depan matanya bulat, bening, berkilau seperti intan. Dari dalam cahaya itu terdengar suara Prabu Siliwangi, lembut tapi menggema di dalam dada. Wali Paidi, dengarkan wasiatku, karena waktu kebangkitan bukan untuk kejayaan, melainkan peringatan. Suara itu membuat udara bergetar pelan. Daun-daun bergoyang tanpa angin. Manusia Nusantara adalah anak-anak tanah yang diberkati. Mereka lahir dari rahim bumi yang penuh kasih, namun kini banyak yang lupa pada asalnya. Mereka membelah gunung tanpa rasa, mengeringkan laut tanpa doa, membakar hutan tanpa rasa bersalah. Padahal semua itu adalah tubuh ibu mereka sendiri. Wali Paidi meneteskan air mata. Setiap kata sang raja terasa menembus jantung. Bukan pedang atau perang yang akan menghancurkan negeri ini, tapi keserakahan manusia pada sesamanya. Bila manusia tak lagi menghormati tanah tempatnya berpijak, maka alam akan menagih utang. Cahaya itu berputar semakin terang. Sampaikan, Wali, bahwa keseimbangan harus dijaga. Ilmu tanpa iman akan menjadi racun. Kekuasaan tanpa kasih akan menjadi bencana. Dan ingatlah, siapapun yang menindas bumi, sejatinya sedang menindas dirinya sendiri. Setelah kalimat itu, cahaya perlahan memudar. Hening. Alam kembali tenang, seolah baru saja mendengar khutbah dari sang penjaga peradaban. Wali Paidi menatap ke arah Gunung Salak. Ia berdiri tegap, menundukkan kepala, lalu berkata lirih, "Aku berjanji, Prabu, wasiatmu akan sampai. Aku akan menyebarkan pesanmu, bukan dengan senjata, tapi dengan kata dan perbuatan." Makan Siliwangi berjalan mendekat, menatapnya penuh penghormatan. Jika suatu hari manusia lupa lagi, maka aku akan kembali memanggilmu, Wali. Sebab roh Siliwangi tak akan pernah padam. Ia hidup di hati setiap jiwa yang mencintai tanah ini dengan tulus. Wali Paidi tersenyum. Kau tak akan perlu memanggilku, Makan. Sebab selama aku hidup, aku akan menjaga harmoni itu. Lalu, tanpa peringatan, Makan Siliwangi mengaum panjang. Raungan itu tak lagi menggetarkan bumi, melainkan menenangkan jiwa. Dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi kabut putih yang berputar mengelilingi Wali Paidi sebelum perlahan lenyap ke udara. Tinggallah Wali Paidi sendirian. Ia menatap sekeliling hutan yang kini tampak jauh lebih hidup. Air sungai memantulkan warna langit yang cerah. Daun-daun bergoyang lembut seakan memberi hormat. Dengan langkah mantap, ia berjalan menuruni lereng gunung, meninggalkan tempat keramat itu dengan hati penuh cahaya. Dalam perjalanan turun, ia berpapasan dengan seorang petani tua yang sedang membawa air dari mata air gunung. Petani itu berkata, "Kiai, kenapa wajahmu bersinar seperti bulan pagi?" Wali Paidi hanya tersenyum, "Karena aku baru saja bertemu dengan raja yang tidak beristana, tapi menjaga negeri dari diamnya." Petani itu menatap bingung, lalu tertawa kecil. "Ah, Ki bercanda." Namun ketika Wali Paidi melangkah pergi, tiba-tiba angin bertiup lembut, dan dari kejauhan terdengar suara raungan makan yang samar panjang, dalam, dan penuh wibawa. Petani itu tertegun, sementara Wali Paidi hanya menatap langit sambil berbisik. Itu tandanya, Prabu masih menjaga. Ia terus berjalan, melewati sawah, kampung, hingga akhirnya tiba di pematang. Di sanalah ia menatap matahari yang perlahan naik, dan dalam hati ia berucap pelan, "Bangkitlah, wahai manusia, bukan untuk berperang, tapi untuk sadar." Dan pagi itu, di tanah Pajajaran yang sunyi, sehelai daun jatuh ke tanah dengan lembut, tanda alam telah menerima kembali keseimbangannya. Wali Paidi menatap daun itu tersenyum, lalu melanjutkan langkahnya. Langkah yang akan mengukir kisah baru, kisah tentang manusia yang diingatkan oleh makan, dan bumi yang dijaga oleh doa.